Oh, berarti kan di situ menjaga keberlangsungan airnya. Terus yang kedua, memberi mineral fosfat dan kalium, terutama kalium. Terus yang ketiga, memperbaiki struktur tanah. Terus mengurangi pemakaian pupuk kimia. Jadi paling tidak ada 4 manfaat. Sekaligus nomor 5 itu mempercepat pembungaan dan buah. 6, menguatkan buah biar tidak rontok. Jadi misalnya kok woh mungkin sok kadang rontok, itu karena di situ kurang unsur fosfat baru kalium. Tetapi juga nggak boleh berlebihan, soalnya berlebihan unsur fosfat sama kalium itu biasanya buah akan pecah. Jadi over P dan K itu bisa menyebabkan buah pecah atau kedua buah busuk sebelum matang. Ini kalau berlebihan, makanya kalau orang zaman dulu di daerah kene tok. Kalau nek wis ngene, iki khusus tanaman buah ya. Khusus tanaman buah. Iki nek wis ngene iki wis aman, berarti ora perlu kudu dikocok dengan itu. Nah, yang kebutuhan banyak ini kan regosol, itu kebutuhan banyak itu ini N. Nah, iki sithik. Makanya ketika nanti pembuatan sing donggol iki rasa apa. Cukup nek lahan semena ya. Lahan semena itu cukup 3 sampai 4 kilo. Lahan semena itu. Kecuali nek sing N memang kalian perlu banyak karena regosol itu kan minim unsur N ya, karena regosol itu. Sama serat itu kan ya bisa diperoleh dari suket beli, ditumpuk, yang sore diuruk, itu kan paham ya. Ini baru batang pisang loh, belum yang lainnya. Tapi kan paling tidak kan nek kowe iki gur nanem misale apa ya, sayuran sawi, terus kangkung, bayam ki wis ora perlu pupuk ini. Cukup kita itu menggunakan pupuk buatan sendiri, pupuk seperti ini sudah cukup. Neng nek wis sayuran sing usia 2 bulan, 3 bulan kok berkali nambahi pupuk kimia ini sih. Nah, nanti takarannya berapa, nah itu nanti tugasnya Mas. Tapi paling tidak aku mempersiapkan dulu. Jadi aku mengenalkan konsep dasar tentang pengolahan lahan, terus konsep dasar tentang membuat pupuk cair. Nah, pupuk padan kalau nggak perlu pupuk padan, kok jinak kok rindel biasa, wis ngerti lah. Pupuk cair kan perlu ada pendampingan.
Bonggol itu nggak harus tunas. Bonggol sing wis tua-tua kuwi ora apa-apa. Apa sing wis ditegor ngono kae didungkel ngono to kayak dicek cek 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 cek. Udah nanti nek misale wangi urung ono kan dibuntel pakai karung dulu. Karung dulu. Nek wis misale ono oke semblongke ya dikasih mikrobakteri 1 gelas cukup. Sama nanti dikasih tanggal. Rata-rata biasanya membutuhkan waktu ya 1 bulan lah. Semakin lama semakin bagus. Dari intinya ini nek kowe gawe pupuk cair itu kok rumah nganti setahun ngono. Ya saya apik kan ngono. Saya apik. Banyak ada juga suka-suka kalau kok keneng gontong, kasih air, kasih garam rosok, pure, udah, ora perlu nganggu mol. Aku ya nanti akan menjadi pupuk cair juga, pupuk cair baik pembenah tanah maupun untuk perangsang tumbuh. Nah, metode yang kalian terapkan ini, nek neng Korea itu disebut metode jadam. Hanya saja metode jadam itu dari alam kembali ke alam. Jadi meminimalkan penggunaan pupuk kimia karena dampak dari pupuk kimia itu justru akan meracuni tanah. Selain juga akan mengurangi kadar mikrobakteri di dalam tanah. Makanya nek menggunakan metode jadam sekali pengolahan lahan itu sudah bisa dipakai untuk seterusnya. Jadi kowe ora perlu nyangkuli meneh. Jadi nek misalnya kowe ganti sayuran teh berkali nanti dikasih mungkin obat aktif lagi, dikasih ini lagi, dibiarkan mungkin 3 hari 4 hari sudah langsung tanam. Karena yang paling berat itu ketika kita memulai kan itu paling tidak membutuhkan waktu 2 minggu 3 minggu. Nah aku biasanya sampai membutuhkan waktu 1 bulan ini ya ini maksudnya bulan-bulan dari bulan-bulannya itu udah. Tapi kan ketika proses taburi dolomit, taburi arang skam atau rontokan arang, terus tak siram pakai ini itu tak biarkan bisa selama 1 bulan. Tapi biasanya naik kono gondong suketeki edan pokoknya. Itu tak tutup pakai mulsa. Sekaligus memang untuk membunuh suketeki. Ini kan ono. Hampir jarang lah teki orang. Mengatasi namanya daun kuning ini kan ya mas. Ini ku sakit ngangge daun kelor. Itu kenapa nggih? Iya ya, kalau kita bandingkan antara pisang sama daun kelor ya lebih tinggi kandungan mineral NPK-nya daun kelor. Tapi kan kita mencari daun kelor itu kan susah sekarang, kecuali kalau kita mau nanam loh di pekarangan, terus daun-daunnya itu syukur batang-batang mudanya itu kita masukkan ke dalam tong, kita kasih air saja ya sudah akan menjadi pupuk cair yang luar biasa. Uang kanggune kesehatan luar biasa, apalagi untuk tanaman. Selain juga daun kelor itu sebenarnya bermanfaat untuk menguatkan imunitas dari tanaman. Jadi tanaman tidak akan mudah terserang virus, walaupun terserang virus tapi punya daya tahan. Tidak mudah kena jamur tapi dia punya daya tahan. Ini kan hidup masih diperas
Tapi kalau Nah. buatan klasik di fermentasi buatan. Enggak, oh itu teknik biosaka. Jadi biosaka cuma diremes selama 10 menit. Nah nanti disaring, akhirnya dibiarkan selama 1 minggu. Kan gitu diamin lah. Didiamkan selama 1 minggu. Nah itu aplikasinya cuma nanti tutup mungkin 2 sampai 3 tutup untuk sekian liter air. Tapi itu dispray ke daun sama batang. Itu kan untuk merangsang supaya si tanaman itu mengeluarkan imunitasnya, yaitu untuk pencegahan. Yang bagus itu kita itu berkaitan dengan dunia agro pertanian itu mencegah lebih baik daripada mengobati. Ya kedua ya, kalau orang sebelum sakit lebih baik kan mencegah. Langkah pertama mengolah lahan, membenahi lahan, mempersiapkan media sampai media itu ideal. Di situ sudah ada mineral yang lengkap untuk diserap tanaman yang kita tanam. Nanti pertumbuhannya kan akan beda dengan lahan yang tidak diolah. Ya iso wae, misalnya tanpa diolah langsung awake dhewe tandurin bisa, ya tetap tumbuh. Yang namanya tanaman tetap tumbuh. Tetapi kalau diolah dulu, dikasih mineral secukupnya, nanti ketika fase generatif itu yang akan beda. Fase vegetatifnya sama, tetapi fase generatif ketika muncul bunga dan buah itu akan beda. Bedanya jauh.